Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 4 Kendal, yang saya hormati Ibu PLT Kasubag Tata Usaha, yang saya hormati Bapak Ibu tim PPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, pendidik, dan tenaga kependidikan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini, di ruang resto kuliner, dalam rangka untuk saya berdiseminasi atau menularkan hasil pendidikan dan pelatihan saya di program guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kendal tahun 2023 dengan materi budaya positif. Untuk yang pertama, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa berkah untuk kita dan untuk SMK Negeri 4 Kendal pada umumnya. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa saya mengikuti program pendidikan guru penggerak itu angkatan ke-8 untuk tahun 2023. Sebenarnya yang lulus di angkatan ke-8 ini ada 2 orang, saya dengan Pak Edi Siswanto. Tetapi karena keterbatasan pengajar praktek yang ada di Kabupaten Kendal, maka untuk Pak Edi Siswanto masih parkir istilahnya, karena untuk mengikuti pendidikan dan pelatihannya kemungkinan di angkatan yang ke-9. Kemudian kemarin juga sudah di-share di grup ASN dan di grup guru oleh Ibu Dwi Susilorini tentang CGP angkatan ke-10. Untuk Kabupaten Kendal kita termasuk sasaran untuk angkatan yang ke-10 karena ada beberapa kabupaten di Jawa Tengah ini yang tidak masuk sasaran untuk kegiatan atau pendaftaran di CGP di angkatan yang ke-10. Harapan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga kita semua tentunya bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini, terutama yang usianya masih memenuhi, karena usia maksimal untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak adalah 50 tahun. Saya termasuk sudah tahun yang terakhir karena sudah 49 tahun lebih. Jadi harapan dari kita semua, semakin banyak CGP yang ada di sekolah kita, maka kita akan bisa lebih punya kesempatan untuk mengimplementasikan hal-hal baik yang diterima di kegiatan program guru penggerak ini. Kita sudah memiliki 2 guru penggerak, di angkatan 5 itu ada Bu Desi, dan di angkatan 7 yang kemarin baru selesai ada Pak Zeluri. Mudah-mudahan nanti kita tambah banyak yang mendaftar di angkatan 10 dan bisa banyak juga yang lolos untuk mengikuti program guru penggerak. Bapak dan Ibu, salah satu modul dari serangkaian modul, jumlahnya ada 10 modul di kegiatan guru penggerak untuk pembelajaran selama 6 bulan. Itu paket modul 1 ada 4 modul, paket modul 2 itu ada 3 modul, dan paket modul 3 ada 3 modul. Kebetulan untuk yang angkatan 8 ini kami sudah menyelesaikan 4 modul paket modul 1. Kemudian mulai minggu ini sudah menginjak di modul 2, yaitu modul 2.1. Yang menjadi tugas saya untuk diseminasi berkaitan dengan budaya positif. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah melakukan diskusi dengan beberapa bapak ibu guru yang diundang kaitannya dengan visi sekolah. Jadi visi sekolah juga coba kita review, kita tinjau, walaupun di program guru penggerak ini tidak mensyaratkan bahwa visi sekolah harus diganti, tetapi mungkin ada masukan-masukan, ada saran-saran berkaitan visi. Karena visi sekolah memang harus mencerminkan atau memasukkan profil pelajar Pancasila sebagai visi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi karena kita merupakan bagian dari Kemdikbud
Kemendikbudristek, maka sekolah itu wajib untuk memasukkan pelajar Pancasila di dalam visinya, dan ini sudah kita review beberapa waktu yang lalu dan nanti akan kita teruskan kemungkinan di program kegiatan bantuan SMK Pusat Keunggulan. Mungkin nanti bisa kita lakukan review juga di kegiatan-kegiatan yang akan kita mulai, insya Allah mulai Kamis besok. Jadi memang kegiatannya itu beriringan, padat, merayap. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan semua kegiatan tersebut dengan baik. Bapak dan Ibu, di kesempatan ini saya akan mencoba diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum kita masuk ke dalam budaya positif, yang di awal saya mengikuti kegiatan program guru penggerak ini adalah mendapatkan pemahaman tentang filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Awalnya saya merasa agak janggal itu berkaitan dengan hal ini, yaitu pendidikan memberikan tuntunan atau menuntut, bukan menuntut terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di awalnya saya merasa agak janggal karena kalau kita di SMK itu kan selalu dibatasi oleh yang namanya SOP. Jadi kita pasti akan menuntut anak agar bisa mencapai kompetensi sesuai dengan SOP yang sudah kita tetapkan. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, memang saya berusaha untuk memahami bahwa pendidikan dan pelatihan yang kita laksanakan di SMK, terutama yang berkaitan dengan praktek, itu kan lebih kepada pelatihan. Pendidikannya memang kita bisa menerapkan ini dengan sebaik-baiknya, tetapi memang untuk pelatihan, mau tidak mau, anak harus diberikan beban, diberikan tuntutan, diberikan progres atau target untuk bisa mencapai apa yang sudah menjadi tujuan belajarnya. Jadi kalau di SMK memang harus berjalan seiring sejalan antara pendidikan dan pelatihan. Nah, saat ini yang memang dikembangkan di guru penggerak, karena pesertanya itu dari mulai guru PAUD, guru TK, guru SD, guru SMA, SMP, dan SMK. Bahkan ini juga ada guru SLB. Jadi dengan latar belakang mengajar yang berbeda ini, tidak ada materi yang khusus spesial misalnya untuk SMK, tapi materi-materi yang diberikan adalah materi-materi yang umum yang bisa diterima oleh semua guru di jenjang pendidikan. Dan selama saya mengikuti modul 1 sampai modul 2.1 ini, berarti sudah 5 modul, materi-materi ini memang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan, baik S1 maupun S2. Jadi memang ini secara khusus di program guru penggerak adalah untuk mengupas tuntas kembali kepada budaya nasional Indonesia, yaitu filosofi pendidikan yang sudah dicanangkan, yang sudah disampaikan, yang sudah ditetapkan oleh beliau Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro. Jadi di sini dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, atau kalau sering disebutnya di setiap kesempatan itu Ki Hajar Dewantara, tapi karena beliau orang Jawa sebenarnya kan Ki Hajar Dewantoro gitu ya. Itu adalah berkaitan dengan pendidikan karakter. Ini sangat cocok sekali dengan yang kita laksanakan di kurikulum Merdeka dengan adanya program P5, program P5, yaitu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang akan menjadi visi dari pendidikan Indonesia. Kemudian pendidikan yang relevan dengan kehidupan yang nyata, tentunya ini juga sangat cocok untuk diimplementasikan di SMK, karena mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak yang kita didik itu harus dikenalkan kepada dunia nyatanya, dunia yang sebenarnya, sehingga mereka nanti bisa bersaing sesuai dengan visi dari sekolah kita, yang salah satunya adalah mempunyai daya saing global.
Kemudian kesetaraan dalam pendidikan, setiap individu itu berhak untuk mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Kemudian juga pembelajaran sepanjang hayat, jadi ini juga sesuai dengan yang kita pedomani, yang kita yakini di agama kita, bahwa pendidikan atau belajar itu kan mulai anak mungkin masih dalam kandungan sampai nanti kita menjelang untuk meninggal saja juga masih harus tetap belajar. Kemudian juga ada lingkungan inklusif untuk taman kanak-kanak, artinya bahwa untuk anak-anak yang masih dalam kategori usia TK atau PAUD itu ya pendidikan itu ya dilaksanakan dengan bermain. Jadi mungkin slogan mereka adalah bermain dan belajar, seperti itu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu berkaitan dengan kodrat. Jadi anak itu selama ini yang saya pahami sebelum saya mengikuti program guru penggerak, kita kan sering bilang bahwa anak itu seperti kertas kosong, kertas yang masih putih, masih bersih, yang mana di kertas putih, kertas bersih itu kita bisa mencoretkan apapun, kita bisa menuliskan apapun, kita bisa menggambarkan apapun. Ternyata pemahaman itu keliru. Ternyata anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi di kertas itu sebenarnya sudah ada coretan yang masih samar, yang belum jelas. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah untuk menuntun mereka, menebalkan lakunya, menebalkan coretan-coretan yang sudah samar tadi untuk menjadi lebih jelas lagi. Jadi memang pada saat kemarin-kemarin saya juga agak janggal, karena yang kita pahami, terutama yang saya pahami, bahwa anak itu adalah masih seperti hanya kertas yang putih. Ternyata tidak. Nah, di sini berkaitan dengan kodrat alam adalah bahwa individu atau anak itu kan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Mungkin anak yang berkembang di daerah saya di Kaliwungu sebelah timur, yang notabene adalah kawasan industri, tentunya akan berbeda dengan anak yang berkembang di daerahnya Bu Anting misalnya. Karena lingkungan itu ternyata membawa pengaruh dan peranan yang sangat besar untuk perkembangan anak. Maka kita juga harus bisa memahami kodrat alam daripada anak ini yang berkaitan dengan lingkungannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kalau selama ini kita atau saya mengajar itu menyamaratakan, ternyata itu tidak boleh. Jadi kita harus memahami kebutuhan belajar dari setiap individu. Dan kemarin juga pada saat rapat itu beliau Bapak Wakasek Kurikulum menyampaikan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya bahwa anak satu dengan anak yang lain kemungkinan mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda, dan kita sebagai guru wajib hukumnya untuk bisa memenuhi kebutuhan yang berbeda dari anak-anak tersebut. Memang bukan satu tugas yang mudah, ini tugas yang cukup sulit, tetapi dengan komitmen yang tinggi dari kita semua, insya Allah pasti nanti akan bisa terlaksana. Kemudian anak itu juga harus berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Pada saat saya kecil, yang namanya dengan guru itu yang manut sekali. Jangankan kok melihat wajahnya pada saat Bapak Ibu guru marah. Pada saat beliau tidak marah saja, untuk melihat wajah beliau itu sungkan kita. Tetapi anak-anak kita sekarang sudah sangat jauh berbeda. Ya, sudah sangat jauh berbeda. Mereka sudah berani menyampaikan hal-hal yang menurut mereka tidak disukai. Bahkan kepada Bapak Ibu gurunya juga sudah berani komplain. Nah, tinggal kita mengarahkan agar apa yang kita sampaikan kepada anak-anak tersebut itu sesuai dengan perkembangannya. Tentunya pada saat saya belajar dulu, misalnya di teknologi otomotif itu kan yang baru diajarkan, yang baru berkembang ya mesin karburator. Tetapi saat ini mesin karburator itu sudah hampir tidak ada, hanya tinggal mobil-mobil yang keluaran lama saja, semuanya sudah injeksi, bahkan hybrid, bahkan saat ini yang terbaru sudah menggunakan mobil listrik. Jadi harus sesuai dengan perkembangan zamannya. Saat saya kecil tidak ada internet, mungkin kepikiran mau jurusan TKJ saat itu. Saat ini sudah melompat jauh sekali,
sudah revolusi industri 4.0, bahkan ini katanya sudah mulai memasuki revolusi industri 5.0. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan jauh ketinggalan. Mungkin sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan, Bapak Ibu, monggo. Kalau tidak ada, saya akan masuk ke inti daripada diseminasi pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan budaya positif, di mana budaya positif ini diartikan sebagai nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dalam berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi memang semua kegiatan yang dilakukan di sekolah itu muaranya untuk pembentukan karakter, pembentukan kepribadian anak itu agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi muter-muter itu ya nanti ketemunya di satu simpulan, satu titik, yaitu profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini tentunya bagi Bapak Ibu yang koordinator P5 sudah tidak asing lagi. Di antaranya ada berakhlak mulia dan berketuhanan yang Maha Esa, ada mandiri, ada berkebinekaan global, dan lain sebagainya. Tentunya kita kembangkan di setiap pembelajaran yang kita laksanakan. Konsep atau inti dari budaya positif ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal. Kemudian adanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu mungkin sebagian besar sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teori-teori budaya positif ini. Tetapi mungkin kita belum menyadari bahwa itu termasuk budaya positif yang ada di program guru penggerak. Kemungkinan juga kita melakukannya tidak utuh, tetapi sepotong-sepotong. Nah, nanti coba akan kita lihat apakah yang sudah pernah kita lakukan, apakah yang sudah kita laksanakan dalam proses pembelajaran, proses pembinaan, pembimbingan kepada murid-murid kita itu sudah masuk ke konsep daripada budaya positif atau belum. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini hanya sebagai ilustrasi saja Bapak dan Ibu. Misalnya kita membayangkan atau bisa langsung melaksanakan, kita mengambil secuil kertas atau apapun dan kita anggap bahwa kertas itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita, sesuatu yang sangat mempengaruhi masa depan dan kehidupan kita. Kemudian kita menggenggam kertas itu erat-erat sekuat tenaga. Kemudian di satu sisi mungkin teman dari Bapak Ibu akan mencoba membuka genggaman tangan kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita dengan sukarela hal yang menjadi sesuatu yang berharga tadi yang mempengaruhi masa depan dan kehidupan kita itu dibuka dan diambil oleh teman kita? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Jadi pada dasarnya bahwa setiap manusia itu adalah memegang kontrol atas dirinya sendiri. Itu pasti. Jadi saya misalnya sudah punya prinsip yang kuat, diiming-imingi dengan apapun, dibujuk, dirayu, diancam, digebuki misalnya. Kalau kita kuat dengan prinsip kita, prinsip bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan, tentunya kita tidak akan mudah menyerah. Jadi intinya di sini adalah sekali lagi setiap manusia adalah memegang kontrol atas dirinya sendiri. Jadi bukan orang lain yang memegang kontrol atas diri kita. Selama ini mungkin saya secara pribadi itu masih salah, sehingga di sini disebut miskonsepsi teori kontrol atau teori pilihan yang berkaitan dengan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid.
Kadang-kadang kita itu seakan-akan percaya diri sekali bahwa saya bisa mengontrol murid-murid di kelas saya itu untuk bisa tertib, untuk bisa mengikuti apa yang saya inginkan, untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tapi sebenarnya itu hanya ilusi Bapak Ibu. Karena mereka itu, murid-murid kita itu memegang kontrol penuh atas dirinya sendiri. Mereka ingin belajar dengan baik atau tidak, itu tergantung dari diri mereka sendiri. Contoh yang paling sederhana, pada saat murid-murid itu ada saya di dalam kelas, mereka mungkin akan merasa segan, mungkin mereka akan mengikuti apa yang saya perintahkan. Tapi begitu saya tidak ada di dalam kelas, maka mereka sudah akan kembali sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi ini hanya ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid itu dengan baik. Karena sesuai dengan teori yang ada di depan, bahwa kita adalah memegang kontrol atas diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Mungkin sebagian kecil iya. Seringkali kita itu menasihati anak dari A sampai Z sampai kita mulutnya berbusa berbuih. Tetapi kadang-kadang pada saat diomongin yo meneng bocah, ketoke gatek, ketoke manut. Tapi bab sesuk yo meneh. Artinya apa? Bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat, ternyata tidak selalu benar. Ya, tidak selalu benar. Jadi mungkin polanya nanti akan kita rubah. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terutama kita sebagai orang tua seringkali, ya, atau orang tua itu zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin malah kita yang dipaksa oleh anak. Tapi orang tua zaman dulu itu sering memaksakan kehendaknya untuk anaknya bisa A, B, C, dan D. Kita juga kadang sebagai guru, karena kita merasa lebih dewasa, merasa lebih punya pengalaman dan pengetahuan, sering memaksakan kehendak kita, sering memaksakan pembelajaran yang kita anggap benar itu kepada anak-anak kita. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Setelah anak itu diberi kebebasan untuk berekspresi melalui kegiatan-kegiatan proyek, ternyata bisa berkembang di luar ekspektasi, di luar yang kita perkirakan. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita juga melakukan itu kepada teman kita, kepada anak kita, kepada murid kita, bahwa mereka seolah-olah menjadi orang yang bersalah. Ya, misalnya kamu melakukan itu, nanti bapak akan dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Kalau kamu tidak tertib pada saat nanti bapak kepala sekolah melakukan monitoring, supervisi, beliau berkeliling dan ditemukan kamu tidak tertib, nanti bapak akan dimarahi. Ini kan membuat anak itu merasa bahwa dia bersalah. Ternyata ini tidak efektif. Ya, mungkin 1 kali 2 kali itu punya pengaruh, tetapi kalau itu kita lakukan berulang-ulang, ternyata anak diserang. Kita lihat, mungkin tidak hanya anak-anak TKR, pada saat mungkin ada jam kosong atau bapak ibu gurunya sedang ada tugas lain, di aula itu kan seperti pasar malam. Ya, seringkali saya ngomong ke anak-anak, apa kelasnya mau dipindah ke sini? Mereka bilang tidak, kemudian mau kembali ke dalam kelas. Tapi setelah nanti saya berlalu, mereka juga akan kembali berbondong-bondong di situ. Tentunya hal seperti ini menjadi pemahaman kita bersama, nanti akan menjadi kesepakatan bersama. Tentunya tidak bisa orang per orang untuk mengatasi hal tersebut, kita harus berkolaborasi. Ini kita tepatkan saja. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ini ada teori stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Ini stimulus respon. Ini yang sering kita lakukan, ya. Sering kita lakukan untuk mempengaruhi orang lain agar mempunyai pemahaman dan pandangan yang sama. Tetapi kalau teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi
kita di posisinya bukan untuk memaksakan bahwa pendapat kita atau pendapat saya yang paling benar, tetapi berusaha untuk memahami bahwa pendapat orang lain itu juga ada kemungkinan benar. Ya, jadi di sini yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi sebenarnya perilaku baik ataupun buruk itu mempunyai tujuan. Pasti kita melakukan satu tindakan pasti mempunyai tujuan. Jadi siswa pada saat dia tidak nyaman, kemudian dia berada di aula dan mencari wifi untuk bermain game, itu pasti mempunyai tujuan. Karena mungkin dia tidak nyaman, dia merasa tidak senang, dia merasa kebutuhannya tidak terpenuhi sehingga harus melarikan diri dari kelas. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini sebenarnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian sebaliknya, saya bisa mengontrol orang lain, juga Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi ini mungkin juga sering kita lakukan kepada anak-anak kita. Orang gelem mahem dibujuk orangnya lahir di duit ben gelem mahem. Kadang-kadang kan gitu. Ya, sebenarnya kalau pemaksaan pada saat bujukan gagal ini menurut teori stimulus respon, tetapi menurut teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Saat ini mungkin yang harus kita kembangkan adalah model berpikir menang-menang. Artinya jenengan menang, saya juga menang, biar semuanya senang. Kalau ada yang menang, ada yang kalah, pasti yang kalah itu akan merasa sakit hati. Ya, mencari waktu, mencari masa untuk dia bisa membalas kekalahannya tersebut. Tapi kalau semuanya berpikir menang-menang, insya Allah ya kita akan bahagia bersama-sama. Yang berikutnya berkaitan dengan disiplin. Selama ini ternyata saya memahami kata disiplin itu keliru. Di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ternyata itu disiplin. Muasal katanya adalah belajar. Tapi kalau saya menerjemahkan, disiplin itu harus mentaati aturan, harus manut seperti itu. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi di sini poin pentingnya adalah tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu berubah. Disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi murid-murid kita dikatakan disiplin itu ya tepat waktu misalnya. Kemudian di dalam kelas itu tidak gaduh, tidak rame dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan disiplin. Ternyata pemahaman itu adalah kurang tepat. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Sementara ini murid-murid kita, murid-murid saya terutama, itu patuh kalau dia mendapatkan reward. Misalnya, gue naik antem, naik lebu terus, bijinya minimal 8 misalnya. Selama ini kan yang dilakukan oleh murid-murid kita seperti itu. Jadi adanya reward. Atau diancam misalnya, kalau nanti terlambat maksimal 5 menit, 1 menitnya dihargai dengan 4 kali push up, misalnya seperti itu. Karena takut dengan ancaman itu, dengan hukuman itu, maka mereka akan berusaha untuk hadir tepat waktu. Dan ini mungkin di murid-murid saya, terutama yang saya ajar, karena murid saya juga kurang disiplin, itu yang terjadi. Jadi pada saat dijanjikan adanya reward, mereka akan patuh. Pada saat diancam dengan hukuman, kita juga patuh. Yang paling gampang ya diri saya sendiri. Misalnya lampu bang hijau itu naik ke susu, ingat ingin sepi, ya dodol saja gitu. Ya, mungkin sebagian kita juga seperti itu. Palang sepur sudah ditutup, terus tulit-tulit, ingat kok aman, ya terobos saja. Beberapa kali saya juga melakukan itu.
Jadi sebenarnya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan, dan saya tidak meyakini bahwa kalau palang sepur sudah ditutup, lampu sudah menyala merah itu harus berhenti. Ya, pengendalian dirinya yang kurang. Nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu, jadi sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini, misalnya jujur, ya, toleransi, sopan santun. Itu adalah nilai-nilai yang di setiap suku, bangsa, agama itu meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Ya, jadi nilai-nilai universal yang bersifat umum. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini yang harus kita kembangkan, yang harus kita utamakan, membangun motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak sendiri. Ya. Jadi bukan karena adanya reward atau adanya hukuman sehingga anak menjadi patuh, tetapi dari kesadaran diri mereka sendiri. Ini memang sulit. Saya sendiri juga misalnya tertib absen itu karena takut kalau nanti dinilai jelek kondisinya, penilaian prestasinya, sehingga TPP-nya akan dipotong misalnya. Atau saya berangkat terus waktu saya kerja di pabrik itu ya biar mendapatkan penghargaan, karena kalau yang berangkat terus tidak pernah terlambat, tidak pernah izin, kalau cuti itu kan hak kita, akan mendapatkan hadiah. Ini kan motivasi yang dari luar, tapi yang akan kita bangun untuk anak-anak kita adalah motivasi yang dari dalam diri mereka sendiri. Adanya kesadaran kebajikan universal itu menjadi pijakan kita melakukan atau anak-anak kita melakukan satu kegiatan atau tindakan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai ini tentunya sekali lagi semuanya kembali kepada profil pelajar Pancasila sebagai visi dari pendidikan yang dikembangkan saat ini di Indonesia di kurikulum Merdeka. Walaupun mungkin divisinya tidak boleh langsung mencantumkan, misalnya SMK Negeri 4 Kendal ini kan dirinya mencetak lulusan yang profesional misalnya, kemudian berdaya saing global dan berprofil pelajar Pancasila, itu tidak boleh. Tetapi kita mengambil salah satu unsur dari profil pelajar Pancasila tersebut. Misalnya kita memasukkan unsur mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong maupun kreatif. Karena nanti pada saat Bapak Ibu guru kalian itu mengikuti program guru penggerak, ada satu modul yaitu modul 1.3 yang berkaitan dengan visi guru penggerak. Jadi selain visi sekolah, sebenarnya dulu pada saat ISO pun kita juga sudah diminta untuk membuat dan menetapkan adanya tujuan dari masing-masing unit, kemudian sasaran mutu atau disebut dengan visi lah itu dari masing-masing pendidikan juga ada. Nah di sini nanti Bapak Ibu guru diminta untuk membuat visi sebagai guru penggerak. Tentunya visi sebagai guru penggerak ini tidak boleh bertentangan dengan visi dari sekolah, karena visi sekolah itu juga sudah menyesuaikan dengan visi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, semuanya nanti akan sangat berkaitan. Teori motivasi dan perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita seringkali atau saya itu masih menganut teori yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Jadi saya tertib mengajar biar tidak di WA oleh Pak Yas misalnya. Dari jalur jadwal, tidak dijadwal malah orang mulai. Jadi karena ada itu, belum mungkin kesadaran
dari pribadi saya sendiri. Tapi pelan-pelan harus kita rubah mindset yang pertama itu, bahwa kita melaksanakan kegiatan berdasarkan motivasi intrinsik kita masing-masing. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi motivasi paling besar, ya, motivasi yang harus kita kembangkan untuk diri kita dan murid-murid kita, yaitu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Motivasi internal. Motivasi internal ini tentunya harus disesuaikan, harus dilandasi dengan kebajikan universal tadi. Kalau anak-anak kita, motivasi internalnya juga harus dilandasi dengan profil pelajar Pancasila. Ini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang cuplikan-cuplikan dari kata-kata KHD ini singkat tetapi sangat mengena kalau kita mau merefleksikan terhadap tindakan kita selama ini. Dihukum oleh penghargaan. Mungkin selama ini jarang sekali kita sadari, Bapak Ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Saya juga awalnya janggal, masa sih penghargaan kok bisa berlaku sama dengan hukuman? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan, tentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternalnya, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan seperti yang ada di sebelah kanan slide ini. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin kalau dalam jangka pendek kita memberikan penghargaan kepada siswa itu akan baik, tetapi kalau itu dilakukan terus-menerus, mereka akan menjadi ketergantungan. Ya, manakala penghargaan itu tidak kita berikan, maka motivasi mereka akan hilang. Ini, jadi misalnya tadi naik tertib dikei biji wolu. Kalau nanti dilalah tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan atau kita tidak memberikan janji itu, mereka tidak akan termotivasi lagi. Jadi untuk jangka pendek pasti akan ada efek baik, tetapi kalau itu jangka panjang efek itu akan hilang, bahkan akan sama dengan hukuman. Penghargaan hukum. Contohnya seperti ini. Saya memberikan apresiasi terhadap salah satu murid saya di dalam kelas itu secara berlebihan. Tentunya murid yang tidak mendapatkan apresiasi, bahkan dia merasa bahwa dia melakukan hal yang sama, itu akan sakit hati. Yang dipuji oleh Pak Nadirin hanya si A, tetapi saya tidak, padahal saya melakukan itu lebih baik. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan praktek saya jauh lebih cepat dengan hasil yang maksimal. Artinya bahwa penghargaan itu akan menjadi seperti hukuman bagi yang tidak mendapatkannya. Tentunya itu sudah pernah kita rasakan, pernah kita alami, Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, ya rasa-rasa mun sewu iri, wong liya kuwi iso entuk penghargaan, padahal nek didelok kuwi saya lebih tertib, saya lebih disiplin misalnya, saya lebih mampu, tapi kenapa dia yang mendapat penghargaan, saya tidak? Ini. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Artinya kalau kita sudah tergantung pada penghargaan, maka kita tidak akan fokus dengan apa yang kita kerjakan. Pasti pikiran kita hanya terpaku, terpacu untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan tersebut, sehingga apa yang kita kerjakan sebenarnya bukan menjadi tujuan utama dari kita. Kemudian penghargaan tidak efektif seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Kalau dalam jangka panjang itu maka wong sudah menjadi satu kebiasaan. Kita akan mendapatkan surprise manakala hal itu adalah hal yang pertama kali kita dapatkan. Kita mempunyai HP baru, kita surprise, wah ternyata HP-nya aplikasinya banyak, kameranya bagus misalnya.
Tapi setelah lama kita gunakan, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, itu menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan tidak lagi menjadi sesuatu yang sangat spesial dan berharga untuk kita. Begitu juga dengan penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya kita mendapat penghargaan orang lain tidak, apalagi kita dalam satu tim, tentunya akan ada rasa yang tidak suka dari yang tidak mendapat penghargaan tadi. Kemudian menurunkan kualitas, penghargaan juga bisa mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau mengurangi motivasi internal dari kita maupun dari murid. Ini mungkin beberapa contoh Bapak Ibu yang kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi. Belum nanti kita coba memasuki apa itu yang disebut dengan hukuman, apa itu yang disebut dengan konsekuensi. Jadi misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, itu hukuman. Tetapi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu konsekuensi, karena itu merupakan satu hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita sudah melakukan satu kesalahan. Misalnya ada anak yang terlambat, kemudian diminta untuk membersihkan kamar mandi, itu juga hukuman. Tapi kalau ada anak yang terlambat 10 menit, kemudian dia tetap harus berada di dalam ruangan selama 10 menit saat jam istirahat, itu adalah konsekuensi sebagai bentuk ganti dia terlambat. Mungkin kemarin juga sudah dilaksanakan bagi anak-anak yang tidak masuk tanpa keterangan sekian hari, harus mengganti pada saat libur sekolah. Itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Tapi kalau ada anak yang tidak masuk terus disuruh membawa berkat ke rumahnya Pak Adi, itu hukuman. Pokoknya bijine metu neng gowo hadiah ning omahku, gowo parsel, itu hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ya, seringkali kita ataupun saya juga pernah, yang sering diceritakan oleh Pak Kaji Langgeng itu, karena disuruh berdoa, saya masih cekikian, disuruh maju, dipukul perut saya. Itu hukuman. Menyakiti, ya saat itu sangat menyakitkan karena di depan-depan semua siswa. Ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi seringkali dan kadang-kadang kita itu tidak memperhatikan. Yang penting mau bocah salah langsung ditindak, dihukum tidak sesuai dengan kesalahannya. Padahal itu bisa membuat anak menjadi sakit hati. Contoh kecil, mencaci dijilid itu kan, dia akan membekas. Luka bekas jilitannya hilang, tapi rasa sakit hatinya itu masih membekas bahkan sampai dewasa. Aku bilang tahu dijilid buang itu cilik nanti cicel gitu misalnya. Akan membekas terus, walaupun cicelnya sudah hilang. Kemudian anak membenci kedisiplinan, jadi dia tambah tidak akan disiplin. Semakin diberi hukuman, dia tidak disiplin. Contohnya ponakan saya saja, seringkali dia terlambat. Sampai ada beberapa guru itu yang selalu, ya Pak, ini ponakanmu terlambat. Anak TKR. Saya marahi, saya beri hukuman dalam tanda kutip, juga tidak berubah. Tetap saja masih terlambat. Bahkan semakin gablat. Artinya apa? Dia tidak menunjukkan rasa penyesalan kalau dia terlambat. Wis terlambat melakukannya santai gitu. Ya. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini, kalau wedi dihukum, akhirnya kalau kita melakukan kesalahan kan ribet nih. Kita tidak mau jujur, karena kalau saya jujur nanti akan kena hukuman. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Ini kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi karena kita melakukan satu kesalahan. Melanggar lampu hijau mesti ditilang. Tapi kalau kita tidak ditilang tapi dijalui denda, mesti sakit hati. Kan gitu ya. Tapi kalau ditilang sesuai pasal, sesuai dengan yang kita lakukan pelanggaran, ya kita akan sukarela.
kemudian membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, pasti anak tidak akan nyaman menjenengan dikai konsekuensi dari kesalahannya itu pasti tidak nyaman. Saya misalnya kabur kalau Pak Fahrudin terus konjaluk maaf itu kadang-kadang saya tidak merasa nyaman gitu. Tapi jangka pendek, setelah amarahnya reda, kita kembali kepada nilai kebajikan universal, maka kita akan memahami nek jenengannya salah memang sudah lazim dan wajib hukumnya untuk meminta maaf. Tidak peduli lebih tua, tidak peduli lebih pintar, tidak peduli lebih gendut, itu yang harus kita lakukan. Anak menghargai disiplin akhirnya. Kenapa? Anak-anak TKN yang harus berangkat 10 hari pada saat teman-temannya libur, itu pasti saya yakin mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga. Akhirnya yang dia sudah memimpikan untuk liburan kemana-kemana dan kemana itu tidak bisa terwujud karena dia harus menggantikan yang dia tidak hadir. Jadi akan lebih menghargai disiplin. Kemudian adanya stimulus dan tanggapan itu lawan dari paksaan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi aturan. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tetap sama, anak merasa tidak dihargai karena dia di kelas sendiri pada saat temannya itu di luar, pasti tentunya dia malu, tetapi itu hanya untuk sementara. Akhirnya mungkin pada kesempatan lain dia akan berusaha untuk tidak terlambat. Restitusi ini dikenal luas sebenarnya, tetapi di restitusi yang akan kita bahas ini adalah di dunia pendidikan. Ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kesalahan itu sudah menjadi fitrah manusia. Katanya manusia itu tepatnya salah dan lupa. Jadi kalau anak-anak kita salah, kita itu salah, ya tentunya kita harus bisa memberikan pemahaman. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut pendapat dari Gosen. Ini ada tabel yang bisa berkaitan dengan apa itu hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini dikaitkan dengan identitas yang gagal, karena tadi, ya, misalnya sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman dan seterusnya. Kalau konsekuensi ini sudah masuk kepada disiplin dan identitas yang sukses, apalagi kalau restitusi. Contoh misalnya yang kaitannya dengan hukuman, itu ada pertanyaan, peraturannya adalah kamu harus datang tepat waktu. Kemudian kalau konsekuensi kita menanyakan kepada mereka, aturannya apa? Aturannya bagaimana berkaitan dengan jam sekolah gitu. Tapi kalau restitusi sudah berkaitan dengan keyakinan. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Saya pun juga belum bisa memahami dengan baik. Piye sih sing dianggap tidak menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi selama ini kan saya pribadi masih sering memaksakan. Kalau ada aturan, ya saya paksakan kepada anak agar dia mentaati aturan tersebut. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, melihat ke dalam diri artinya motivasi pada dirinya sendiri. Yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sekali lagi, semua tindakan yang kita lakukan pasti ada dasarnya. Baik itu tindakan yang salah maupun tindakan yang benar, pasti ada dasar dan motivasinya.
Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang berikutnya keyakinan kelas. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu, kalau di sekolah, di jurusan itu pasti ada yang namanya tata tertib atau aturan. Tata tertib aturan itu sebagian besar menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Dilarang membuang sampah sembarangan misalnya. Itu adalah kalimat negatif. Nah, kalimat-kalimat negatif itu untuk bisa menjadi satu keyakinan kelas, yang pertama harus dirubah dulu menjadi kalimat yang positif. Jadi bukan kalimat larangan maupun kalimat perintah, tetapi menjadi kalimat yang merupakan kehendak si pembacanya. Misalnya yang tadi dilarang membuang sampah, maka kalimatnya dirubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Ini kan dari kehendak kita sendiri. Seperti halnya yang sudah sering kita pahami sebagai orang tua itu kan jangan pernah melarang anak untuk melakukan satu tindakan, walaupun tindakan itu membahayakan dirinya. Tapi kan ini sering kita lakukan. Saya pun dengan anak saya itu walaupun paham, saya sini ojo gawat malah tiba tenan. Jadi sering kita lakukan. Kita harusnya menggunakan kalimat-kalimat positif yang memperkuat karakter dan keyakinannya dia. Membuang sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu misalnya. Atau jangan terlambat. Kalimatnya terlambat. Ya, atau jangannya kalimatnya telat. Maka yang akan terpatri di pikiran mereka adalah kalimat yang dilarang itu tadi malah. Kemudian setelah menjadi satu kalimat positif, baru nanti diyakini bahwa itu menjadi sesuatu nilai-nilai yang universal. Contohnya yang tadi datang tepat waktu itu menjadi disiplin atau menghargai waktu, atau apalah itu yang merupakan satu keyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, dan akhirnya akan terbentuk satu budaya positif. Jadi memang segala sesuatu itu ya dia awali dengan aturan. Aturan itu sifatnya memaksa dan mengikat. Ya, setelah kita menyadari bahwa aturan yang memaksa dan mengikat itu adalah untuk kebaikan kita, maka kita akan meyakini bahwa nilai-nilai yang ada dalam aturan itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang baik dan universal. Contoh, saat berkendara menggunakan kendaraan roda 2 wajib menggunakan helm. Ini aturannya. Kemudian kalau kita memahami itu, menggunakan helm adalah baik, karena kalau misalnya terjadi kecelakaan, kemudian kita jatuh, kebetulan kepala itu tidak membentur roda truk, itu maka kepala kita masih aman. Tapi anak sekarang kan ada lupa maksudnya tronton Pak. Ya. Tapi kalau kita yakini bahwa misalnya kerja di proyek kita wajib menggunakan helm, kerja di bengkel otomotif untuk yang ngangkat kendaraan kita wajib menggunakan helm, itu anak-anak di TKR kadang juga tidak mau mematuhi. Tapi setelah dia kejeduk dan benjol gitu, baru mau menggunakan helm. Ternyata helm itu melindungi kepala. Ini keyakinannya seperti itu. Jadi yang akan kita perkembangkan adalah budaya positif. Kemudian pembentukan karakter atau keyakinan kelas yang lebih luas adalah keyakinan sekolah. Itu yang pertama, kalimatnya harus berupa pernyataan yang universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, jadi tidak ada larangan, tidak ada perintah. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas, sehingga lebih mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi dulu saya teringat dengan Pak Irwan itu, setiap awal tahun ajaran
itu pasti membuat yang namanya kontrak belajar atau kesepakatan bersama. Itu mungkin sebagai langkah awal untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga sudah menyampaikan kontrak belajar di awal tahun ajaran. Dan itu ada baiknya kalau dalam bentuk tercatat, sehingga lebih mudah untuk diterapkan dan diingat oleh anak-anak kita. Ini contoh kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, dan seterusnya dan sebagainya. Nanti filenya bisa saya atur ke Bapak Ibu. Ini salah satu contoh kalimat di peraturan yang dirubah menjadi satu keyakinan. Contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, atau tenggang rasa atau teko siro, misalnya seperti itu. Kemudian gunakan masker, yaitu untuk kesehatan, keselamatan. Jadi keyakinan itu yang berkaitan dengan nilai-nilai yang universal tadi. Ini langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas, Bapak dan Ibu. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga sekolah. Saya katakan tadi, saya sampaikan bahwa sekolah, jurusan, bahkan kelas itu sudah mempunyai tata tertib. Tinggal kita memetakan saja mana aturan-aturan dibuat menjadi keyakinan kelas. Contohnya di sini, dilarang gaduh saat di dalam kelas atau dilarang mengganggu temannya pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian mengubah peraturan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya, mengikuti pelajaran dengan tertib. Jadi tadi ada kata-kata dilarang, tetapi di sini menjadi kalimat yang positif, yang muncul dari diri dari anak atau murid tersebut, mengikuti pelajaran dengan tertib. Kemudian dari sekian banyak aturan, dari sekian banyak kalimat positif itu kita menyaringkan atau menyimpulkan menjadi nilai-nilai kebajikan kelas atau keyakinan kelas yang sifatnya universal. Misalnya yang pertama, bersikap positif atau disiplin, dari dilarang gaduh tadi. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang seterusnya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas dan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu. Ini penting karena mungkin ada hal-hal yang perlu ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan perkembangan zaman. Ini contohnya sikap positif itu, ya, sikap positif itu ya tampak seperti tenang saat belajar di kelas, peduli dengan teman, patuh dengan aturan, suka kebersihan, dan berkata jujur. Jadi manifestasi dari sikap positif itu ya kalau perilakunya tampak seperti hal-hal yang tadi. Kemudian tidak tampak seperti gaduh saat tidak ada guru di kelas. Ini kan bukan cerminan dari sikap positif. Kemudian acuh dengan teman yang berbeda lawan, mengeluarkan baju saat jam istirahat, membuang sampah sembarangan, mencari alasan saat melakukan kesalahan. Ini merupakan hal-hal yang seharusnya tidak tampak dari sikap positif. Kemudian bagian ini menunjukkan bahwa ada terlihat, ada perilaku, ada terdengar. Ini adalah apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, dan perilaku yang bisa kita rasakan. Misalnya perilaku positif itu anak sering mengatakan siap melaksanakan tugas. Oke, guru, saya siap misalnya kalau mendapatkan tugas atau perintah. Kemudian terlihat tekun, aktif, dan berperilaku rajin, tertib, sopan, dan ramah. Ini kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu. Pada dasarnya kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, ada kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima,
serta kebebasan. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita lakukan itu adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari kita masing-masing. Kita bekerja tentunya yang pertama mesti untuk bertahan hidup karena biar mendapatkan penghasilan. Kemudian penguasaan, misalnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kita kan pasti juga mempunyai keinginan untuk itu, biar pendapat kita didengar, biar suara kita diperhatikan, biar kita mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan juga sama. Murid-murid kita itu mungkin yang pada saat jam pelajaran kok sering izin keluar itu karena merasa kurang bebas. Kurang bebasnya apa? Ya kita sendiri yang tahu. Karena mungkin kita terlalu memberikan paksaan mereka untuk anteng, tidak bergerak sama sekali misalnya, atau rasa kasih sayang dan rasa diterima mereka itu merasa kurang, sehingga mereka mencari hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut. Berikutnya posisi kontrol guru, Bapak dan Ibu. Mungkin ini penting untuk saya, terutama untuk bisa belajar, karena saya ex industri itu biasanya menjadi penghukum biasanya. Karena apa? Kalau di industri itu melakukan kesalahan pasti akan mendapatkan hukuman. Pasti. Nah, anak-anak kita itu tidak boleh diperlakukan seperti itu. Yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah, manajer, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau. Ini ada ciri-cirinya Bapak dan Ibu. Sebenarnya dari sekian posisi kontrol guru itu yang paling bagus dan menjadi tujuan bersama adalah sebagai manajer. Apa itu sebagai manajer? Ini contoh sebagai penghukum. Oke Bapak Ibu, mungkin masih ada di antara kita yang melakukan ini. Saya juga kadang-kadang masih, ya, kadang-kadang masih. Jadi kita posisinya seperti seorang hakim yang tidak mau tahu alasan anak. Begitu anak itu memberikan jawaban atau memberikan alasan, kita malah menambah hukumannya. Tindakan guru yang pertama memarahi, menghardik, menyakiti, bahkan menunjuk-nunjuk, menyindir. Nah, ini dampaknya bagi murid menjadi pendendam. Jadi kalau kita pernah mengalami bullying, biasanya begitu ya, pasti nanti kita akan mencari sasaran orang yang lebih lemah dari kita untuk kita bully. Kadang-kadang seperti itu, jadi turun-menurun. Kalau ada murid kita yang kita tunjuk-tunjuk, kita sakiti, mereka jadi akan dendam. Nah, dendamnya karena tidak berani melampiaskan kepada kita, ya tentunya kepada nanti adik-adik kelasnya atau kepada orang-orang yang lebih lemah. Kemudian tidak menyukai guru atau materi yang diampu. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang merasakan
diseneni gurunya sampai membekas sakit hati, yang tadinya mungkin suka pada mapel matematika jadi tidak, yang tadinya suka pada mapel bahasa Indonesia menjadi tidak suka karena jane ini jengkel karo gurunya. Ini mungkin pernah kita rasakan. Kemudian ini posisi membuat bersalah. Tindakan guru suaranya cenderung lembut, tidak seperti tadi, seperti komandan Kornawit, ya. Kemudian tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid, halus tapi menusuk hati. Ya, ini juga kadang dan pernah kita alami maupun kita lakukan. Kemudian murid akan merasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir. Kemudian motivasi ekstrinsik, jadi akan menjadi motivasi yang di luar dari motivasi pribadinya. Kalau posisi teman ini juga seperti halnya teman kita, bisa ini contoh guru yang berposisi sebagai teman. Terdengar ramah, ada senda guru memberikan pemakluman. Dampak bagi murid, rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir untuk salah. Kemudian ini juga motivasi ekstensi, motivasi dari luar. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau kita dekat sekali dengan murid, kemudian berlaku seperti teman walaupun dia salah, ternyata dampaknya juga kurang baik walaupun itu kita anggap baik. Ini sebagai pemantau atau monitor, ya seperti supervisor, ya. Tindakan guru suaranya datar, tidak emosional, ya seperti hanya kalau Pak polisi membacakan pasal itu, suaranya kan santai, kecuali kita ngegas gitu ya. Suaranya santai. Selamat pagi, Anda melanggar pasal ini, itu kan santai, datar. Mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Karena Anda melanggar lampu lalu lintas, melanggar pasal ini, maka dendanya adalah sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, santai dia. Memantau dan mencatat. Jadi mohon maaf mungkin yang sering dilakukan di depan oleh Bapak Ibu guru bimbingan konseling yang terlambat, itu kadang juga jadi penghukum buat dia. Kita pernah ya sunai sepatunya selain ya memang ada begitu, memang perlu ada shock terapi. Ternyata itu juga kadang perlu dilakukan, tetapi ada posisi-posisi yang lebih baik. Kemudian dia mengatakan memakai sepatu tidak sesuai warnanya berarti melanggar aturan sekolah, kemudian dicatat dan sebagainya. Dampak bagi murid orientasi pada konsekuensi atau hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju, cenderung tidak mandiri, dan itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau kita itu kaitannya dengan reward and punishment yang berkaitan dengan aturan, anak-anak itu akan berorientasi pada konsekuensi saja. Kalau saya telat, saya harus mengganti telat tersebut. Kalau saya tidak masuk, saya harus mengganti tidak masuk tersebut. Kalau saya
menghilangkan buku, maka saya harus mengganti buku tersebut tanpa dia memahami nilai kebajikan yang dituju. Jadi hanya sebatas seperti jual beli saja, cenderung tidak mandiri dan motivasi intrinsik. Ini mungkin yang paling baik Bapak Ibu yang akan kita tuju sebagai manajer atau posisi guru sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini posisi yang akan kita tuju Bapak Ibu sebagai seorang manajer, yaitu suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah. Kemudian guru bertanya dan membuat kesepakatan. Jadi tadi kan menawarkan beberapa hal, kemudian menanyakan keyakinan. Ini akan berdampak pada murid, yaitu disiplin diri, kemudian akan mendapatkan motivasi intrinsiknya. Ini pernyataan-pernyataan yang bisa menggambarkan kita berposisi sebagai manajer, pemantau, teman, penghukum, ataupun pembuat merasa bersalah. Yang terakhir Bapak Ibu, berkaitan dengan segitiga restitusi. Ini mungkin yang harus sering kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid kita, oleh anak-anak kita, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi karena ada 3 hal yang harus dilakukan dan kalau berhubungan dengan bentuk segitiga, maka disebut dengan segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi di sini kita memahami bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak menyalahkan murid kita, tidak menyalahkan anak-anak kita. Contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya mungkin masih banyak lagi siswa atau murid atau bahkan kita sendiri yang pernah mengalami atau melakukan hal serupa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini misalnya kamu tentu punya alasan melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di sini validasi tindakan yang salah kaitannya dengan alasan atau kita menggali motivasi alasan kenapa anak atau muridku melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini berkaitan dengan keyakinan atau peraturan atau kesepakatan ada dan diyakini bersama, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dan seterusnya. Ini segitiga restitusi.
Keterangan lebih lanjut dari menstabilkan identitas adalah dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bahkan orang-orang sukses, orang-orang terkenal pun untuk bisa menemukan sesuatu itu kadang harus membuat 100 bahkan 1000 percobaan yang gagal dan yang salah. Dan kita juga seringkali melakukan itu. Main game saja, kita kalah mesti berkali-kali. Mencoba sampai kita bisa sukses dan berhasil. Maka kita jangan pernah menghakimi siswa manakala dia membuat kesalahan terus kita menjudge bahwa dia adalah anak yang tidak baik. Karena membuat kesalahan itu juga merupakan satu proses belajar. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini yang istilahnya kalau saya boleh menyimpulkan dari menstabilkan identitas itu, kita tidak menghakimi anak tapi bom-bom bocah dan gedeke atine gitu. Bahwa apa yang sudah dia lakukan, kesalahan yang sudah dia perbuat itu merupakan manusiawi dan itu sebagai proses untuk belajar, tapi bukan membetulkan atau membenarkan kesalahan yang dia buat. Ya, sekali lagi bukan membenarkan kesalahan yang dia buat, tetapi gedeke atine bahwa itu adalah proses belajar. Setiap orang bisa salah. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang menstabilkan identitas. Ya, jadi biar anak itu merasa percaya dirinya kembali lagi. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Kadang anak itu salah, sudah disemeni, dia akan semakin membenci dirinya sendiri. Ini yang kadang-kadang menjadi hal yang kurang baik dan bumerang untuk anak itu sendiri. Kemudian validasi tindakan, ini penjelasan lebih lanjut, dilaksanakan berdasarkan prinsip setiap tindakan yang dilakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan yang lima tadi. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi contohnya, misalnya ada kalimat, maukah kamu belajar dari cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini kalau misalnya ada dua anak kecil rebutan mainan, kemudian berkelahi atau memukul temannya tadi. Ini mungkin bisa kita sampaikan seperti itu. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, tentunya kita memberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intensif seperti tadi di contoh yang sudah kita saksikan. Ya, ini kan ditanyakan keyakinannya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang seperti apa. Kemudian agar itu tidak terulang lagi, ya, kesalahan yang sama, apa hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki atau mencegah kesalahan itu terjadi lagi. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Terakhir Bapak Ibu, tadi kita lewati saja. Terakhir, intervensi 30 detik. Jadi tidak semua kasus, tidak semua kesalahan anak itu harus kita lakukan segitiga restitusi, karena mungkin waktunya akan panjang. Anak yang harus kita bina, anak yang harus kita didik, anak yang harus kita ampuh cukup banyak. Maka kadang-kadang kita cukup memberikan intervensi 30 detik dengan beberapa pertanyaan manakala kita menemukan anak melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan. Contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Misalnya pada saat anak praktek, kemarin ada di bengkel itu, dia praktek servis rem, didongkrak, setelah selesai rodanya harus dipasang, tapi murnya belum dipasangkan, dongkraknya didongke. Akibatnya apa? Rodanya gundul, mobilnya deprok, bempernya penyok. Kalau itu dimarahi, muring-muring, bocah juga mungkin pada saat dia takut bisa saja muring balik, gitu, emosi balik. Ya kita harus bisa
melakukan ini, misalnya apakah kamu ingin berbuat lebih baik. Artinya semua prosedur sudah ada, tindakan-tindakan itu sudah ada, maka cukup dengan intervensi 30 detik, tidak perlu dengan restitusi. Contoh lagi, apakah wajar membuat kesalahan? Bisa kita memperbaikinya, misalnya kalau kita menemukan anak-anak yang melakukan tindakan yang kurang pas atau kurang benar, atau kita kembalikan peraturannya apa misalnya. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Jadi ini hal-hal dalam waktu singkat mungkin yang bisa membuat motivasi intrinsik anak itu muncul. Pada prinsipnya kita tidak menghakimi anak atas kesalahan yang dia perbuat. Terima kasih Bapak Ibu, ini materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, saya persilahkan kepada Bapak Ibu semua. Kalau tidak ada, saya harapannya sih Bapak Ibu bisa mendaftar untuk mengikuti program guru penggerak, karena masih ada 4 angkatan atau 5 angkatan, yaitu angkatan 10, 11, 12, 13, dan 14. Karena sesuai dengan rencana dari Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, program ini akan berakhir di tahun 2024. Jadi masih ada 5 kesempatan. Kita bisa belajar bersama-sama, bisa meningkatkan kompetensi kita. Ya kalau misalnya paling tidak minimal lah dengan diklat ini kan bisa nambah PD, pengembangan diri. Karena untuk tahun depan katanya sudah tidak ada PIKI. Adanya ujian ya Bu ya. Uji kompetensi untuk kenaikan pangkat. Minimal kita bisa menambah pengembangan diri yang sekian 100 jam. Kalau kita mencari pengembangan diri di luar itu kan sekarang sudah agak susah. Ya agak susah. Kita menunggu panggilan dari PMPTK saja, misalnya banyak yang yang menjadi tanggung jawab dari PMPTK 1 tahun sekali saja mungkin dari sekolah kita belum dipanggil. Maka ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mengembangkan diri. Seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Basuki kemarin, tujuannya jangan pengen jadi kepala sekolah. Asalnya kan gitu ya, sing pangangkat kepala sekolah yo sopo kata Pak Agus begitu. Ya memang itu adalah salah satu benefit, salah satu hadiah manakala memang kita punya kesempatan. Kesempatannya kan sama. Kemudian sertifikat guru penggerak itu kan salah satu syarat untuk bisa mengikuti seleksi sebagai kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Tetapi saya pribadi memang tujuannya bukan untuk itu. Saya ingin karena sudah berkali-kali mendaftar di PMPTK, baik kan Bandung ya sekarang untuk otomotif, itu tidak pernah dipanggil. Sudah berkali-kali daftar terus hari ini Pak Edi daftar Pak, saya daftar, orang dipanggil, Pak Edi dipanggil. Kalau kita mengandalkan IHT atau diklat yang dibiayai sekolah, sekarang ini kelihatannya kemungkinannya sangat kecil, sangat tipis. Kenapa? Anggaran BOS dan BOP itu nek dijembreng tambahan sesuai. Betul itu ya. Bu Siva sama Bu Nur itu, apalagi untuk BOP itu UBTS angel banget. Jumlah siswanya dikurangi, nilainya dikurangi. Jadi paling-paling sementara ini untuk honor guru karyawan pemeliharaan saja sangat kecil, perjalanan dinas juga sekarang angel banget. Jadi kalau mau istilahnya yang penting mangkat dibiayai dari sekolah itu kelihatannya kok sulit untuk saat ini. Kedepan kita masih ada bantuan program SNKPK, mungkin ini tahun yang terakhir ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu guru nanti yang mendapat undangan untuk mengikuti workshop atau diklat-diklat yang dilaksanakan, walaupun tidak ada sertifikatnya, kan repot itu. Kalau kita terbitkan sertifikat juga tidak akan diakui oleh tim penilai PAK. Tetapi yang penting adalah ilmunya kalau menurut saya. Jadi silakan nanti Kamis besok, mungkin belum semua guru karyawan itu
karena jumlahnya hanya 50 atau 35 saya lupa. 39 yang pasti K3 dan perwakilan dari jurusan pasti ada. Tinggal nanti mungkin dari K3 bisa bergantian mengajak teman-temannya yang di jurusan untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan semuanya bisa berjalan dengan baik. Untuk saya mohon doanya Bapak Ibu, karena memang di program guru penggerak ini seringkali berbenturan dengan tugas-tugas kita keseharian. Di pas jadwal ngajar harus Google Meet untuk ruang kolaborasi atau diskusi. Pastinya akan ada yang kita kalahkan walaupun sedikit. Diskusi itu atau gimmick itu kadang-kadang juga sore mulai jam 4 atau bahkan ada yang mulai setelah maghrib. Tugas-tugas saat ini diberikan besok sudah harus dikumpulkan. Memang akan menyita waktu, pikiran dan tenaga kita. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua bisa membagi waktu dan bisa menyelesaikan nanti kalau misalnya mengikuti program ini. Terima kasih atas kerapuhan dan kehadiran dari Bapak Ibu semua. Saya tidak bisa membalas dengan apapun kecuali dengan doa. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk Bapak Ibu dan juga untuk saya, keberkahan untuk SMK Negeri 4 Kendal. Kita terus maju sesuai dengan slogan dari guru penggerak itu, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mungkin ini untuk bapak-bapak senang ya Pak dia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.